acara terfenomenal ini tentunya di ngobrol bareng sahabat. Di episode kali ini kita kedatangan YouTuber yang udah melejit banget namanya. Dia itu orangnya baik, terus no profile, nggak mau dikeliatin sama orang. Langsung aja kita panggil Wah YouTube. Ya, halo, apa kabar? Baik. Duduk Om. Melejit gimana? Melejit pokoknya. Subscriber juga cuma 19. Itu banyak, kita tuh baru jauh dibanding Om deh. Om, apa kabar Om? Baik. Kegiatan Om apa aja sih Om? Belakangan ini random sih. Emang nggak ada kegiatan yang terschedule, cuman yang rutin itu biasanya manajer band, terus punya label musik namanya Janjo Record. Terus saya juga praktisi terapis bekam. Oh. Iya. Apa aja gitu. Ya. Om ini kan YouTuber yang udah itu banget ya, pokoknya udah ada, udah keren banget. Enggak, biasa aja. Subscribernya juga udah banyak banget, kita mah jauh di bawah Om. Coba dong, aku mau tahu nih, kenapa Om itu tertarik sama YouTube? Nah, dulu awalnya itu tertarik sama YouTube karena saya dipecat di kantor. Terus tidak bisa seperti di blacklist gitu loh, tidak bisa kerja lagi. Terus saya mikir gimana cara. Saya kebetulan punya teman orang Kanada 2009. Dia nginfoin kalau di negaranya dia sekarang kalau yang kerja administrasi, admin doang, itu udah nggak yang pergi ke kantor, tapi dari rumah. Terus saya mikir apa ya kerjaan yang bisa dari rumah ya? Yang buat saya, saya juga bukan orang yang kuat dengan macet-macet. Iya. Nah di situ nyari, ketemu ada teman dia dulu kameramen ya, kameramen senior. Dia nginfoin kalau YouTube bisa dapat uang. Nah dapat uang, mulai di situ tuh upload 2009. Cuman sempet nakal juga. Nakal plus eksperimen. Jadi eksperimen yang gimana caranya biar duitnya banyak, pakai VPN. Dulu sebelum ada ketentuan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Iya. Jadi nakal, main VPN, terus ngeklik iklan dari warnet segala macam. Ternyata kata kuncinya Google lebih pintar daripada kita. Yeah. Jadi jangan nakal deh, jangan mau ngakalin yang kayak gimana Google tahu. Gua ini yang Wah YouTube yang sekarang ini adalah channel ke-18. Channel ke-18. Jadi 17 channel udah take down. Gara-gara nakal. Terus main politik juga, main sana sini. Jadi ini channel yang ke-18 ngebangunnya hanya 3 bulan karena mungkin udah ngerti basicnya ya. Bangun hanya 3 bulan bisa dimonetize dan sudah masuk 4000 jam tayang dan 1000 subscribe. Gila, keren banget guys. Kita aja susah tau mau dapet. Enggak susah sebenarnya. Buat saya sih enggak susah, yang penting pelajarin algoritma, terus mainin judul. Sama tag dan hashtag. Kalau misalkan konten pertama yang Om buat itu konten apa? Awal konten pertama itu, jadi gue suka nonton konser, nge-shootin orang konser. Jadi gue ngerasa gue nggak punya skill dan saat itu belum layak atau memang bukan public figure. Gimana caranya? Kalau sekarang istilahnya panjat sosial. Ya gue nge-shoot aja, nonton konser sambil nge-shoot. Nah akhirnya dari situ banyak fans-fansnya mereka kan nontonin jadinya. Iya. Begitu. Jadi terus satu channel itu gue banyakin program. Gue juga ada terapis, jadi Wah YouTube itu channel yang paling tidak konsisten. Semau gue. Jadi kalau channel orang itu channel yang berkarakter. Nah kalau channel gue itu bukan kayak YouTubers yang lain, tapi channel gue itu kayak Facebook. Apa gue suka gue upload. Macam-macam isinya. Kita juga sama. Berarti Om udah banyak kenal sama artis dong? Lumayan banyak sih enggak. Cuman karena sering ketemu bareng gitu. Nah Om, tadi kan aku dengar Om masuk YouTube karena dipecat. Kenapa Om milihnya YouTube, nggak yang lain?
Karena saat itu sebenarnya ada beberapa kayak misalnya yang sejenis YouTube, cuman gua nggak begitu yakin karena YouTube itu anak perusahaan Google. Iya. Google ini gede banget kan. Ya kita udah percaya lah track recordnya Google, terus ini perusahaan gede, makanya gue fokus ke YouTube aja gitu. Kenapa milih YouTube? Kita tuh di YouTube kita juga kayak susah, mau naik juga susah. Terus tips-tips nih buat kayak kita yang baru pemula jadi YouTuber itu kayak gimana? Mungkin buat gue awalnya itu ya, jadi pahamin yang kalian kerjain itu bener-bener yang kalian suka. Jadi kalau nggak, karena YouTubers buat gue satu, musuhnya satu, males mikir kreatifnya, males mikir kontennya, itu musuh terbesar. Dan efeknya ngerinya stuck, jadi mentok di situ-situ aja tuh. Makanya kayak kita bandingin channel yang udah gede banget, Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu dia ada motif, dia ada podcast, dia ada banyak Macam-macam. jadi musik, oke, gue kasih clue tentang musik sedikit ya. Kalau mau cepet naik, pantengin terus trending topik. Musik apa yang lagi naik? Cover. Ya. Tuh kalau mau cover-coveran. Kalau mau cover yang dulu Nirvana, wah, buat gue algoritmanya lu bakalan jauh di bawah. Karena orang lain banyak yang lebih keren. Iya. Kalau nggak bener-bener aneh sendiri, atau Nirvana dibikin jazz, atau Nirvana dibikin yang satu gitar rame-rame orang gitu. Nah kalau mau yang gampang, cepat, pantengin trending topik. Musik apa? Korea sih rata-rata sekarang cover. Bisa cover, bisa cari chord gitarnya, bisa reaction sekarang. Tapi kalau kayaknya sebelum 4000 jam tayang dan 1000 subscribe buat reaction, kayaknya potensi di bandnya gede deh. Soalnya Gitu. kalau reaction kan banyak pro dan kontranya. Ya, banyak pro dan kontra, tapi memang ada beberapa yang ke arah situ. Terus setelah itu pelajarin juga tag dan hashtag. Hashtag untuk yang kalau kita upload di atasnya ada tulisan, ada judul, habis itu deskripsi. Pas di deskripsi hashtag dulu, baru judul lagi, terus nanti di situ keterangannya, link-link kalian dimasukin. Terus jangan lupa juga pelajarin kayak cardnya, terus yang di ending end screen itu ada mention video banyak. Terus yang di atas sebelah kanan tuh itu semua harus dilakuin semua. Terus tagnya ketika di bawah kan, kalau di mobile YouTube, YouTube tagnya akan sedikit dikasih. Itu mau nggak mau harus pakai laptop biar dikasih tagnya 500 karakter. Nah itu masukin kayak misalnya tentang apa, YouTubers, wah itu panjangin. Kalau mau nggak capek mikir, keyword tool di Google ada. Kita kasih keyword satu, wah berantai keluar. Muncul. Nih Am sendiri tuh butuh waktu berapa lama untuk dapat monetize? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Dan sekarang setelah 3 bulan itu akan direview sama YouTube. Kalau zaman 2019 awal, 18 akhir, gue dimonetize itu 18 akhir November. Itu di reviewnya hanya sebulan. Kalau nggak salah ya sekarang itu 3 bulan ya. 3 bulan. Atau bahkan ada yang bilang 6 bulan, tapi FAQ-nya gue belum tahu sih. Gitu. Dan selain itu juga banyak juga yang harus dipahami, konten apa yang layak, mau konten berkarakter atau mau konten yang sebebas kita gitu. Kalau kita kan di channel kita ini kontennya entertain apa? Big Shine Entertainment. Big Shine Entertainment punya Pak Haji Oji ya. Yeah. Pak Haji Alil. Itu senior saya di kampus. Oh senior, satu alma mater. Gitaris metal. Iya. Jadi kita tuh channel kita tuh isinya random gitu, banyak cover, ada film juga kemarin short movie. Terus ini nih ngobat juga kebetulan baru, karena emang kita mengejar monit jadi harus banyak bikin konten. Iya betul. Terus perhatiin juga ininya apa? Kayak yang lagi rame apa sekarang? Buat gue sih nggak begitu. Ada yang bilang wah cemen ngikut-ngikut gitu, buat gue sih nggak begitu masalah. Yang penting selama kita positif ngasihnya ke publik sih nggak begitu.
Oke, Shiners, jangan kemana-mana. Kita bakalan kembali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan tentunya yang lebih tajam lagi. Tetap di Ngobat Ngobrol Bareng Sahabat. Oke guys, kembali lagi di acara Ngobrol tentunya di Ngobat Ngobrol Bareng Sahabat. Nah, aku punya minuman. Minumannya ini tuh ada kopi sama ada coklat. Dibuatnya dari biji kopi pilihan. Wes. Kalau Om mau cari, ada di daerah Tangsel, tepatnya di Pamulang 2, yaitu Kopi Bar. Bisa dari online? Bisa, GoFood bisa. Kalau mau GoFood juga bisa. Oke. Coba ya. Sumpah ini enak banget. Mantap. Nah, Om, aku mau nanya lagi nih. Yang tadi kan belum selesai nanya-nanyanya. Aku mau nanya, kalau di YouTube itu kan ada iklan. Nah, setiap iklan itu dihargain berapa? Itu beda-beda apa enggak harganya? Nah, kalau iklan yang ada di YouTube itu, sepengetahuan gue sih beda-beda harganya. Kasarnya seperti gaji UMR. UMR Jakarta sama UMR-nya Toli-Toli itu beda. Begitu juga harga iklan. Contoh, harga iklan di jam prime time. Orang masuk kerja, orang makan siang, jam orang makan siang, jam orang pulang kerja, sampai kalau nggak salah jam 8 malam ya. Itu beda-beda harganya. Beda-beda. Terus contoh iklan-iklan murah nih. Tokopedia, Bukalapak, terus Ninja Express gitu-gitu. Yang sering nongol. Terus harganya juga tadi harganya beda. Dan beda juga harganya ketika yang akses video kita atau yang nonton video kita orang luar negeri. Gitu. Contoh misalnya orang Inggris nonton video ini nih, harga per iklannya beda. Karena harga iklan di Indonesia dengan harga iklan di sana jauh berbeda. Gitu. Dan sama ditentukan juga sama waktunya. Waktu kapan mereka nonton. Nah, ya semoga channel ini bisa go internasional ya. Amin. Makasih Om, amin. Kita lagi mengharapkan itu. Iya. Nah, kalau itu kan dikirimin pin ya. Yap. Berapa lama pengiriman pin itu ke? Zaman gua dulu itu nggak dulu banget sih, ya akhir 2018 itu dikirimin, di situ keterangannya maksimum 3 bulan. Maksimum 3 bulan, tapi gua nggak sampai sebulan sudah dikirimin. Terus ada juga temen gua yang saat itu ngebangun bareng channelnya, dia 3 bulan aja belum nyampe karena itu kan butuh review. YouTube mereview channel ini layak nggak dimonetize dan layak nggak dikirim pin. Ada juga yang akhirnya dapat keterangan setelah 3 bulan, oke maaf, channel ini tidak layak dan tidak dikirim pin. Walaupun udah banyak subscriber atau sama, walaupun udah banyak subscriber dan viewernya, dan pengirimannya hanya lewat pos. Jadi gue sampai minta nomor telepon Pak Pos yang di Gaplek, perempatan Gaplek. Pak, kalau udah sampai kabarin ya. Sampai oke Mas, udah sampai, baru biar nggak bolak-balik gitu. Jadi kalau di YouTube itu misalkan udah semua nih kategorinya semuanya udah oke lah, itu bakal dikirim AdSense kan ya? Bukan dikirim AdSense, tapi pertama tuh di email dikirim keterangan kalau ini akan direview. Nanti ini akan direview, oke kalau lolos review akan dikirim pin. Pin itu yang buat AdSense? Pin itu yang buat ini contoh nih, channelnya udah jalan nih duitnya nih. Ya. Kita masukin pin. Nah ini penting nih. Sudah jalan, duitnya udah jalan nih. Sampai nanti menjelang $100, karena minimum kan diambil $100. Itu dia masukin pin, kita masukin pin. Nah itu akan nongol. Kalau dulu hanya pin, nah sekarang ada yang baru nih. Dia akan tes transfer ke rekening yang kita daftarkan. Ke rekening yang kita daftarkan, contoh gua saat itu ditransfernya
3 digit, bentuknya uang rupiah. Rupiah. 713 rupiah. Nanti di email itu di AdSense akan minta berapa konfirmasi nominal yang dikirim sama Google. 713. Seperti PIN juga. Langsung habis itu udah. Langsung turun AdSense-nya. Enggak, nunggu sampai $100 dulu baru turun. Dan itu bulanan udah nggak usah diurus-urus lagi, dia akan datang sendiri aja ke BCA. Kalau zaman gua dulu awal-awal 2009 itu masih pakai Western Union. Jadi kayak kita ditransfer sama orang tua dulu pakai Wesel gitu. Oke Pak, ini dari AdSense. Oh iya, dikasih cash gitu. Tiap bulan. Enak. Kita plan kayak gitu. Nggak enak. Nah, kalau dirampok di jalan gimana? Kalau yang dari kalau dari bank kan enak langsung transfer. Iya, kalau misalnya transfer tiap bulan dapat tiap bulan. Oh iya. Kalau yang Western Union repot, kita harus antri dulu ke pos, harus bawa printan dari konfirmasi dari YouTube-nya, dari Google-nya. Repot. Sekarang udah tinggal transfer bank aja. Iya, enak, kita pengen kayak gitu, tapi doain aja lah kamu. Amin, secepatnya, amin. Konten-konten yang gini nih yang sering-sering nanti nih bagus. Semoga berlanjut. Nah, kalau misalkan pengen istilah katanya pengen pansos nih, perlu nggak sih di video kita itu, di channel kita itu ada video settingan? Sebenarnya kalau mau sering-sering belajar di Google tuh banyak cara meningkatkan viewer, cara meningkatkan ini banyak. Tapi yang satu hal, jangan lupa dari judul, thumbnail, tadi tuh tag, hashtag untuk algoritmanya dan isi kontennya biar nggak dikira clickbait gitu. Nanti kalau banyak yang dislike malah nggak bagus buat channelnya kan. Hanya itu aja sih. Jadi benar-benar fresh, benar-benar beda, nggak beda juga nggak apa-apa sih. Jadi untuk settingan video sih nggak begitu masalah. Toh bahkan sekarang banyak yang di bawah semenit, mereka kenceng banget viewernya. Di bawah semenit? Ya, di bawah 1 menit. Cuma ngerjainnya itu tuh energinya gede banget. Tapi kan kalau video sekarang nih, kalau bisa masuk iklan dibatasi misalkan kayak 10 menit, di atas 10 menit baru bisa masuk iklan kayak gitu. Enggak. Gua 36 detik bisa iklan. Bisa. Tapi kemarin kita kayak denger gitu dari ada FAQ-nya nggak? Nah itu kalau yang gitu-gitu tuh harus cari FAQ-nya tuh. Maksudnya biar fix informasinya. Karena gue kemarin itu 36 detik dapat iklan. Berarti nggak harus 10 menit atau 5 menit? Nggak harus. Nah di situ tergantung isi kontennya juga. Contoh kayak misalnya nonton kontennya Reza Arab, mesti yang nongol iklan game. Karena isi videonya tuh nggak jauh-jauh dengan game. Nah kalau gue kemarin itu yang dapat iklan yang 36 detik itu, gue ngeliat iklan murah itu yang Tokopedia gitu. Kita juga berharap dapat iklan, serta habis video ini nongol ada iklan masuk. Ya, nah jangan lupa share-nya. Jadi bukan ditonton sering-sering, tapi bukan ditonton sama tim ini sering-sering ya, tapi di-share. Kalau gua kayak nge-share-nya kayak minum obat, sehari 3 kali, pagi, siang, sore. Karena nge-share itu kan potensi besar untuk kemungkinan orang nonton. Contoh, acara ini kan berapa tim, misalnya 10 tim. Ya setiap orang aja konsisten aja sebulan nih, kalau mau buktiin ya sebulan, nggak usah sebulan deh, seminggu deh, konsisten aja seminggu, sehari 3 kali Facebook story, Facebook thumbnail tuh di share, Instagram stories, screenshotnya Instagram juga di share. Ini ada Instagram ya kan? Ada. Channel ini, terus Twitter juga di share, terus ya apapun sosmednya, WhatsApp, story WhatsApp di share. Kalau Tega ya ke teman-teman dekat, cuy, lihat dong, nggak apa-apa. Yang penting jangan kasih link ke komentar di video orang. Contoh, gue berharap kalian ngelihat video gue, terus gue kasih link video gue di komen channel ini nih, siap-siap ke ban aja tuh, spam tuh. Jadi kita nyebarin link ke YouTube orang, ke komen. Kalau di Instagram kan kayak isinya apa, fotonya tiba-tiba ada pemutih wajah, nggak baik tuh. Maksudnya jamur aja tuh kayak gitu. Berarti kita nggak boleh nonton sering-sering dalam kita tuh satu video.
kalau boleh saran jangan lebih dari 10 kali aja sehari. Jangan lebih dari 10 kali. Iya, nggak baik buat channelnya nanti. Takutnya ketika di review, wah ini orang-orangnya sendiri nih, apalagi terdaftar. Contoh, 10 tim ini punya megang akun satu channel ini nih. Terus 10 tim ini ngeliatin, kacaunya ngeliatin di wifi yang sama lagi. Kalau gue nih punya Google, wah ini sekongkol nih mau ngeklikin nih, gitu. Mendingan satu wifi dengan 10 handphone yang megang channel ini, nge-share aja ke teman-temannya. Itu lebih sehat. Berarti kayak gitu nggak sehat tuh tadi? Kurang sehat, gitu. Oke Om. Iya. Kita mau break lagi nih Om. Oke. Pokoknya Shiners di rumah tadi udah denger kan tips-tips gimana caranya. Tetap di sini aja nih di ngobrol bareng sahabat. Oke Shiners, kembali lagi di acara Entrepreneur Menal ini tentunya di ngobrol bareng sahabat. Nah, aku punya beberapa cuplikan foto dari YouTube. Nah, nih, ntar coba Om tolong jelasin ya Om sedikit. Nah iya, ini video-video yang ya program yang gue bikin buat adik gue yang kebetulan kena, kalau kata psikiaternya sih, psikolognya, potensi bipolar. Jadi gue bikin menonton, gue gaji dia 10.000 per video. Jadi dia punya aktivitas karena moodnya bisa berubah-ubah kan. Nah, ini lagi program dan ada satu face transformationnya anaknya John F. Kennedy itu sampai 25.000 viewernya. Dan itu yang omongan gue nyambung tadi ketika orang luar yang nonton, harganya beda. Gue dari video itu dapat 7 juta, 25.000 doang. Satu video. Isinya cuma gambar berubah-berubah mukanya dari kecil sampai gede. Karena yang nonton orang luar semua. 7 jutaan. Padahal 25.000 doang. Viewer nggak begitu banyak. 25.000 untuk top viewer Indonesia kecil banget. Bahkan 100.000 itu nggak sampai gope kali. Nih ada yang ini. Oh, ini baru nih, ini baru. Jadi ucapan selamat Tayo ke Midori. Midori ini ketua BPK, Badan Pengurus Kota Bali. Ya, ini kan kecil banget nih. Maksudnya durasinya pendek-pendek. Nah, ini waktu gue di Ngawi itu acara Elpamas tuh bandnya Om Toto. Waktu main di Kebo Ketan. Random. Ini gitaris Peduli Negeri, kalau nggak salah untuk Palu apa gitu yang ngumpul semua. Dan jarang-jarang nih momen Om Toto jadi model, jadi foto model dengan baju khasnya dia. Mau main dimanapun pakai bajunya Swan. Sampai gue diundang ke Istana Singapura, hampir dia pakai baju Swan. Kalau nggak gue ngomel-ngomel, akhirnya gue pakai. Nah ini giveaway satu program gue yang gue bikin kayak misalnya nih, lu punya baju yang nggak kepake, gue promote di YouTube gue. Siapa yang mau, lo ambil ongkos kirimnya gue nanggung. Jadi nge-share, mindahin barang yang menurut ini udah nggak kepake ke orang lain yang membutuhkan. Giveaway. Udah habis nih. Udah habis. Oh. Nah, aku mau ngajak Om main game daripada kita kayak tadi. Mau refreshing dulu nih. Game ini Gamenya kayak gampang gimana? kok. Real or fake. Jadi kalau kita tanya, kirain main keluar, main game gitu. enggak, real or fake. Jadi kalau aku tanya ke Om ini benar, itu Om jawabnya real. Kalau misalkan yang aku tanya itu salah, Om jawabnya fake ya. Ini Om, aku mau nanya. Pertanyaan pertama,
Om itu paling gak suka durian, itu bener apa enggak? Real sih, nggak suka durian karena waktu dulu punya kebun durian, nggak banyak sih, cuma 2 atau 3 pohon gitu. Pas kan SMA-nya di Surabaya, balik lagi ke kampung ke Deli Serdang, dikasih durian sama bapak. Wah, makannya kayak orang surupan, mabok, perut ngap, kepala nut-nutan. Mulai dari situ nggak suka. Nggak suka Nggak suka durian? lagi durian. Kalau kan enak Om. Wah, nggak, mabuknya nggak enak. Maksudnya karena over ya. Habis dari situ nggak mau lagi. Kayak Roma. pertanyaan kedua, real or fake? Om itu paling gak suka banget sama orang yang gak ramah. Oh iya, karena gue hidup di zaman yang bully itu legal. Jadi sampai SMA yang hari-harinya bisa berantem terus dibully, makanya gue benci banget sama orang yang gak ramah. Mau siapapun dia, mau yang senior, mau aktor, mau wah pokoknya yang udah keren gak ramah, gue tinggal. Karena buat gue gak guna juga orang-orang gak ramah. Terus Om itu paling gak suka sama orang yang gak pakai helm kalau berkendara. Iya. Nah ini salah satu pertanyaan yang gue pengen nanya ke setiap pengajian. Gue penasaran, gak pernah dibahas apa ya? Kita sebagai muslim, hukumnya apa sih kalau jalan gak pakai helm? Jadi ya kadang-kadang pengajian itu kan kalau saja ke waris, ke apa-apa. Maksudnya itu kan bentuk ikhtiar ya, ikhtiar kita gitu. Kenapa nggak itu dijadiin sebuah agenda pertanyaan kayak di, ya gua agak ngaco sih, cuman gua nggak suka aja. Lu ngomong sering banyak kita lihat yang dari stylist doi religius banget ya. Buat gua religius berarti paham dan menurut mengikuti hal-hal yang baik. Itu kan baik buat dirinya, kok dia nggak mau gitu. Pakai helm, simple loh. Helm, nerobos lalu lintas, nggak suka banget. Itu juga melanggar. Karena dekat apes atau sial tidak menentukan jarak, jauh atau dekat. Dekat juga bisa kena sial. Kalau misalnya pas jatuh, Nggak pakai helm? kan kasihan keluarga diri sendiri kayak gitu kan. Nah, nih ada lagi nih Om. Real or fake? Om gak bisa nikmatin musik reggae. Iya. Apa ya? Begini terus sampai selesai tuh begini terus. Gak ada yang nggak ada bridge-nya, ada rap-nya, ada, tapi basically begini terus nih, kayak R&B kan begini terus nih. Karena mungkin gue hidup di wilayah progresif kali ya, yang pindah-pindahannya itu banyak. Kalau gue nggak bilang karyanya gimana, cuman nggak begini terus sampai selesai itu. Iya. Kalau musik lain kalau dangdut kan joget. Nah itu joget bisa bebas gitu kan, cuman reggae kan nggak bisa apa ya? Ya begini terus. Sampai selesai nih. Iya kayak burung hantu. Kalau nggak agak lebih cepat, lebih pelan, nggak ada yang cepet banget, nggak ada yang patah-patah gitu. Terus nih, real or fake? Penghasilan Om dari YouTube bisa beli 1 motor NMAX. Enggak kan, karena dibagi-bagi buat anak, buat istri, buat pampers. Nggak bisa. Kalau nggak dipakai buat ke situ semua bisa. Cuman kan realitanya nggak bisa, karena buat sekolah anak, buat beras, buat minyak. Satu pertanyaan lagi nih Om. Om itu orangnya perfeksionis. Itu real or fake Om? Perfeksionis. Enggak, sangat tidak perfeksionis, karena dilihat dari YouTube gua nggak mau ribet, gua nggak mau capek, karena cita-cita gua tuh tidur malam bangun siang ya. Maksudnya dari kuliah tuh gua gimana caranya tidur malam bangun siang terus bisa uang datang. Dan ya kalau jadinya begini ya udah, jadinya begini ya udah. Gua nggak begitu suka sama yang namanya target, terus sama yang namanya konsep dikejar-kejar deadline. Waduh, nggak bisa ya, nggak nyaman aja. Nggak jauh beda dong sama kerja kantor. Enggak. Jadinya Berarti di YouTuber yang main Om. iya,
Om, kita mau lanjut ke pertanyaan. Menurut Om, YouTube itu bakal menjamin sampai 5 sampai 10 tahun ke depan gak sih? Alam sih, insya Allah sih nyampe lah. Karena gua ngeliat YouTube juga dia belajar dan adaptasi. Kayak ada YouTube film, terus ada banyak tuh jenisnya. Kayaknya dia belajar terus nih. YouTube juga belajar menyesuaikan dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi akhirnya dia bertahan, boy. Insya Allah bertahan. Nah, pertanyaan terakhir. Harapan Om ke depannya nih buat di YouTube itu apa? Semakin banyak konten kreator. Buat gue nih, pandangan gue ya, ini pure dan sangat subjektif dari gue. Mulai tahun ini sampai ke depan, nggak kreatif karyawan, pilihan itu. Nggak kreatif karyawan. Iya. Emang Om nggak takut kalau misalkan banyak konten kreator nggak takut pesaing atau gitu? Oh enggak, karena kan itu masing-masing. Kayak kalau seragam, ya kayak di kebun binatang. Kalau seragam kan peternakan, makanya dibilang kebun binatang karena di beragam. Nah ini kita harus lebih beragam, gali potensi masing-masing biar jadi lebih beragam gitu loh. Karena kalau bersaing itu kan kayak TV tuh. Jadi yang wah ini sinetron naik semuanya begitu, semuanya begitu, naiknya nyari rating. Nah kalau kita masing-masing, contoh ada Deddy Corbuzier, ada Narasi TV, ada channel ini, terus ada banyak kan. Jadi kan enak orang, bosen nih sama Deddy nih, ngeliat ini channel ini udah bosen nih. Dan ngelihat perkembangan channel itu buat gue value banget ya. Kayak misalnya nih awalnya begini nih, yang dengan equipment seadanya, nanti beberapa tahun ke depan kan wah ini udah perfect nih. Jadi kelihatan tuh proses perubahannya. Jadi nggak takut banget kalau misalnya takut ada yang ngesaingin gitu. Enggak sih, agak aneh sih pola pikir kalau kita dalam kreatif tapi takut bersaing. Ya kan sama-sama berkreatif. Yang penting, nah tadi tuh yang dikerjain mesti seneng dulu. Kalau seneng dan nggak bakalan takut bersaing. Kalau ngerjain seneng. Udah selesai nih Om, pertanyaan kita semuanya udah selesai. Makasih banget Sama-sama. udah mau datang ke sini, udah mau Juga. direpotin sama aku gitu. Terima kasih juga sama Bapak Alul Iya. yang sudah mengundang ke sini. Bapak Sutradara. Iya. Terima kasih. Oke Om, pokoknya saksikan terus Obat di channel Big Sen Entertainment setiap malam minggu. Pokoknya saksikan terus. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga jangan lupa subscribe Om ke YouTube. Yoi. Kita saling. Yoi. Oke. Terima kasih Om. Sama-sama. Kita mau jadi Om.